Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Abu Alat, dalam mata kuliah Cloud Computing. Pada pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas tentang deploy aplikasi di cloud. Kita akan mempelajari beberapa topik utama, yaitu web hosting, cloud hosting, deployment workflow, serta dasar CI/CD. Melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana sebuah aplikasi yang awalnya dikembangkan di komputer lokal dapat dipindahkan hingga akhirnya berjalan dan dapat diakses melalui internet. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep deployment aplikasi, membedakan web hosting dan cloud hosting, menjelaskan tahapan workflow deployment aplikasi ke cloud, serta memahami konsep dasar CI/CD sebagai proses otomatisasi dalam pengembangan dan deployment aplikasi. Mari kita mulai pembahasannya. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang deployment, yaitu proses memindahkan aplikasi dari lingkungan pengembangan hingga dapat digunakan oleh pengguna. Secara sederhana, proses deployment dimulai dari tahap development, yaitu ketika developer membuat atau mengembangkan aplikasi. Selanjutnya masuk ke tahap testing untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Setelah lolos pengujian, aplikasi masuk ke tahap deployment, yaitu diunggah ke server atau cloud, hingga akhirnya berada pada tahap production dan dapat diakses melalui internet. Contohnya, sebuah website yang awalnya dibuat di laptop developer kemudian diuji, diunggah ke cloud, dan akhirnya dapat digunakan oleh pengguna. Tujuan utama deployment adalah membuat aplikasi tersedia bagi pengguna, berjalan dengan baik di lingkungan production, serta tetap stabil dan dapat diakses. Pada bagian ini, kita akan membahas web hosting, yaitu layanan yang menyediakan ruang dan sumber daya pada server agar website dapat diakses melalui internet. Web hosting memiliki beberapa komponen utama, seperti web server, storage, domain, basis data, bandwidth, serta SSL atau HTTPS untuk keamanan koneksi. Berdasarkan penggunaannya, web hosting dapat dibedakan menjadi shared hosting, VPS hosting, dan dedicated hosting, yang masing-masing memiliki kapasitas dan tingkat kontrol berbeda. Secara sederhana, ketika pengguna memasukkan domain, permintaan akan diarahkan ke web hosting, kemudian server menampilkan website kepada pengguna. Web hosting relatif sederhana, mudah dikelola, dan cocok digunakan untuk blog, website profil, atau website lain yang kebutuhan sumber dayanya belum terlalu kompleks. Pada bagian ini, kita akan membahas cloud hosting, yaitu layanan hosting yang menggunakan kumpulan server cloud yang saling terhubung untuk menjalankan aplikasi atau website. Cloud hosting memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu scalable, sehingga sumber daya dapat ditambah atau dikurangi, fleksibel, karena konfigurasi dapat disesuaikan, serta high availability, karena aplikasi tidak bergantung pada satu server saja. Selain itu, cloud hosting mendukung sistem pay-as-you-go, yaitu biaya berdasarkan penggunaan, dan on-demand, sehingga sumber daya tersedia saat dibutuhkan. Secara sederhana, permintaan dari pengguna dikirim melalui internet menuju load balancer, kemudian didistribusikan ke cloud server dan terhubung dengan basis data atau storage. Dengan konsep ini, aplikasi menjadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan memiliki ketersediaan yang lebih tinggi. Pada bagian ini, kita akan membandingkan web hosting dan cloud hosting. Web hosting umumnya menggunakan satu atau kelompok server tertentu, sehingga pengelolaannya lebih sederhana, tetapi skalabilitas dan ketersediaannya lebih terbatas. Biayanya biasanya menggunakan paket tetap dan cocok untuk blog, website profil, atau website sederhana. Sementara itu, cloud hosting menggunakan kumpulan sumber daya cloud yang saling terhubung, sehingga lebih fleksibel, memiliki skalabilitas tinggi, dan ketersediaan layanan yang lebih baik. Biayanya juga dapat disesuaikan berdasarkan penggunaan. Karena itu, cloud hosting lebih cocok untuk web aplikasi, marketplace, maupun aplikasi dinamis. Jadi, web hosting lebih mengutamakan kemudahan, sedangkan cloud hosting menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan kemampuan untuk berkembang sesuai kebutuhan aplikasi. Pada bagian ini, kita akan membahas deployment workflow, yaitu rangkaian proses dari perubahan kode hingga aplikasi tersedia di lingkungan production. Proses dimulai dari tahap kode, ketika developer membuat atau memperbarui aplikasi. Selanjutnya, kode melalui commit dan push untuk dikirim ke repositori. Setelah itu masuk ke tahap build, yaitu mempersiapkan kode menjadi aplikasi yang siap dijalankan. Aplikasi kemudian melalui tahap test untuk memastikan fungsinya berjalan dengan baik. Jika pengujian berhasil, aplikasi masuk ke tahap deploy dan dikirim ke cloud. Terakhir adalah monitor, yaitu memantau performa dan kemungkinan error setelah aplikasi berjalan. Dengan workflow ini, proses deployment menjadi lebih terstruktur, terkontrol,
dan mudah dipantau. Pada bagian ini, kita akan membandingkan manual deployment dan automated deployment. Pada manual deployment, developer melakukan proses build, test, upload, hingga aplikasi masuk ke server secara manual. Cara ini membutuhkan lebih banyak langkah, memerlukan waktu lebih lama, rentan terhadap kesalahan manusia, dan sulit dilakukan secara konsisten. Sementara itu, pada automated deployment, developer cukup melakukan git push, kemudian proses dilanjutkan melalui pipeline CI/CD, mulai dari pengujian hingga deployment ke cloud secara otomatis. Pendekatan ini membuat proses deployment menjadi lebih cepat, konsisten, dan mengurangi kesalahan manusia, sekaligus memungkinkan aplikasi diperbarui lebih sering. Karena itu, otomatisasi deployment menjadi dasar penting dalam penerapan CI/CD untuk menghasilkan proses rilis aplikasi yang lebih efisien dan terkontrol. Pada bagian ini, kita akan membahas dasar CI/CD, yaitu pendekatan untuk mengotomatisasi proses integrasi, pengujian, hingga deployment aplikasi. CI atau Continuous Integration merupakan proses ketika developer secara rutin menggabungkan perubahan kode ke repositori utama. Alurnya dimulai dari kode, commit, build, hingga automated test. Tujuannya adalah menemukan error lebih cepat, menjaga kualitas kode, dan memudahkan kolaborasi antar developer. Selanjutnya, CD atau Continuous Delivery dan Continuous Deployment berfokus pada proses setelah aplikasi berhasil melewati pengujian. Aplikasi kemudian dipersiapkan atau langsung dikirim ke lingkungan production. Dengan penerapan CI/CD, proses pengembangan dan deployment menjadi lebih otomatis, cepat, konsisten, dan terkontrol, sehingga aplikasi dapat diperbarui dengan lebih efisien. Pada bagian ini, kita akan membahas pipeline CI/CD, yaitu rangkaian proses otomatis dari pengembangan hingga aplikasi berjalan di cloud. Proses dimulai ketika developer mengirimkan kode ke Git repository, kemudian sistem melakukan build dan automated test. Jika pengujian berhasil, proses deployment dilanjutkan hingga aplikasi masuk ke cloud atau production, kemudian dilakukan monitoring. Sebaliknya, jika pengujian gagal, pipeline akan dihentikan dan developer perlu melakukan perbaikan sebelum proses dilanjutkan. Dengan pipeline CI/CD, deployment dapat dilakukan lebih cepat dan konsisten, bug dapat ditemukan lebih awal, serta pembaruan aplikasi menjadi lebih mudah. Dengan demikian, proses rilis aplikasi menjadi lebih terstruktur, aman, dan terkontrol. Pada bagian ini, kita akan melihat studi kasus deployment website e-commerce ketika developer memperbarui fitur checkout. Proses dimulai dari developer melakukan perubahan kode, kemudian melakukan git push ke repository. Selanjutnya, pipeline CI/CD menjalankan proses secara otomatis, mulai dari build, test, hingga deploy ke lingkungan cloud. Setelah deployment berhasil, fitur checkout terbaru sudah dapat digunakan oleh pengguna. Ketika pengguna mengakses website, permintaan akan diproses oleh cloud server, kemudian server berkomunikasi dengan basis data untuk mengambil atau menyimpan informasi seperti produk, pesanan, dan pengguna. Dengan proses ini, pembaruan aplikasi dapat dilakukan secara lebih cepat, aman, stabil, dan konsisten, sekaligus membantu tim developer melakukan pengembangan berikutnya dengan lebih efisien. Terakhir, kita akan menyimpulkan materi mengenai deployment aplikasi di cloud. Deployment merupakan proses membawa aplikasi dari lingkungan development menuju production agar dapat digunakan oleh pengguna. Untuk kebutuhan sederhana, kita dapat menggunakan web hosting, sedangkan cloud hosting menawarkan skalabilitas, fleksibilitas, dan ketersediaan yang lebih tinggi. Proses deployment juga perlu mengikuti deployment workflow yang terstruktur, mulai dari perubahan kode, build, testing, deploy, hingga monitoring. Selain itu, penerapan CI/CD membantu mengotomatisasi proses integrasi, pengujian, dan deployment aplikasi. Dengan menggabungkan teknologi cloud dan CI/CD, proses pembaruan aplikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, konsisten, efisien, dan andal, sehingga aplikasi dapat terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama perkuliahan. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan materi yang tidak kalah menarik. Jika suka video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.